Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya malam ini untuk Zoom meeting kita yang pertama. Kenapa saya adakan kegiatan ini? Karena agar mempermudah penjelasan saya, karena di semester awal, karena kita dalam masa pandemi kan tidak masuk ke kampus ya. Biasanya saya setiap semester akan keliling ke semua kelas untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan masalah perkuliahan kita. Tapi karena ini masa pandemi, jadinya agak susah. Makanya saya adakan Zoom meeting ini. Oke, hal pertama, kita akan mulai perkuliahan nanti sekitar bulan Februari, dan masa ini sudah masuk, jadi setelah ini nanti kita sudah masuk masa teman-teman bisa melakukan penjurnalan mata kuliah. Bagaimana tata cara penjurnalan mata kuliah kan sudah pernah saya jelaskan waktu di PPKMB, ya. Jadi kalau ada yang masih lupa dan segala macam, boleh cek ke ininya, ke channelnya supaya jelas. Saya juga sudah berikan tutorial penjurnalan mata kuliah beberapa hari yang lalu, dan saya minta teman-teman absen di sana. Ternyata tidak semua melakukan absensi. Ya, saya ingin tahu siapa yang sudah melihat dengan jelas. Jadi nanti saya tidak lagi harus menjawab pertanyaan mengenai Pak, kenapa nggak bisa begini, Pak, kenapa nggak bisa begitu, Pak, kenapa saya nggak bisa jurnal gitu. Kalau menjawab satu persatu, banyak sekali yang harus saya jawab. Gitu. Ya. Oke, sekilas saya coba paparkan kembali untuk masalah penjurnalan. Sekilas saja, ya, sebagai pengantar kita di awal. Jadi hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah melakukan pembayaran uang kuliah. Saya tahu banyak di antara kalian yang masih tidak bisa melakukan penjurnalan mata kuliah. Nah, kenapa saya lalu meminta kalian menonton tutorial penjurnalan itu supaya saya tahu siapa yang menyaksikan dan siapa yang tidak. Nanti teman-teman yang sudah absen di sana, saya akan buka linknya untuk bisa menjurnal. Ya, kan biasanya untuk bisa menjurnal teman-teman harus lakukan pembayaran, lalu bukti pembayarannya ditunjukkan. Setelah ditunjukkan baru saya akan aktifkan. Ya, saya akan aktifkan. Jadi teman-teman lakukan pembayaran, tunjukkan bukti pembayarannya, maka saya akan buka pengaktifan KRS-nya. Gitu. Kemarin banyak sekali yang me-WhatsApp saya bertanya, Pak, kenapa saya nonaktif? Jadi ingat, dari transisi masa dari semester ganjil ke semester genap, ataupun sebaliknya, apabila semester yang berjalan sudah habis, maka seluruh mahasiswa statusnya akan nonaktif. Bagaimana cara mengaktifkannya? Itu tadi, teman-teman harus lakukan pembayaran uang kuliah. Ada yang mau WA saya lagi, Pak, boleh nggak bayar separuh? Pak, boleh nggak ini? Pak, boleh nggak itu? Urusan pembayaran itu urusannya dengan BAU, ya. Jadi teman-teman ketika ada permasalahan dengan pembayaran dan lain-lain, konsultasinya adalah ke BAU. Pak, boleh nggak saya bayarnya nanti bulan sekian? Pak, boleh nggak saya bayarnya ini? Itu urusannya di BAU. Kami di Prodi hanya membuka portal untuk mahasiswa yang akan melakukan penjurnalan KRS dengan menunjukkan bukti bahwa teman-teman sudah menyelesaikan pembayaran. Biasanya yang dapat dispensasi nih, karena misalnya Pak, saya baru bisa bayar nanti di bulan Maret misalnya begitu. Ada catatan dari pembantu rektor biasanya gitu, ya. Jadi harus diingat, segala hal yang berhubungan dengan masalah keuangan bukan kebijakan di prodi. Teman-teman konsultasinya harus ke BAU. Bisa ketemu dengan pembantu rektor 2, dengan Pak Wakidi, ya. Segala hal yang berhubungan dengan masalah pembayaran di sana konsultasinya. Karena kami di prodi tidak bisa membuat kebijakan. Itu masalah. Nah, setelah nanti teman-teman menunjukkan bukti pembayaran, portalnya dibuka, teman-teman bisa KRS-an. Ya, bisa KRS-an. Bagaimana cara KRS-an? Saya sudah kasihkan tutorialnya, jadi tinggal dilihat tutorialnya. Ya.
Saya sudah jelaskan bahwa kesalahan yang biasa muncul ketika penjurnalan, banyak mahasiswa merasa gini, Pak, saya sudah jurnal loh, Pak. Kalau teman-teman sudah jurnal, teman-teman tuh udah sampai di tahap terakhir itu. Di tahap terakhir. Kalau tidak bisa cetak hari itu, bisa lakukan simpan. Jadi eh, tampilannya disimpan saja dulu, di PDF-kan. Kapan nanti ketemu printer, kapan bisa mencetak, itu dicetak. Nah, banyak kasus yang muncul di semester ini terutama. Ya, terutama di semester ini. Begitu portal sudah terkunci, kan saya selalu ingatkan nih, mulai dari kita masih kuliah aktif di awal-awal sampai mau terakhir semesteran kan saya selalu ingatkan. Sampai saya ingat sekali terakhir saya mengingatkan untuk mencetak KRS itu di bulan November. Ya, di bulan November. Tapi ternyata sekarang banyak sekali yang WA saya, Pak, saya kelupaan cetak. Pak, saya kelupaan cetak gitu. Atau Pak, KRS saya hilang. Bisa nggak portalnya dibuka lagi? Yang harus kalian ingat, kalau saya bilang portal itu terkunci, jangankan kalian, saya saja tidak bisa masuk. Gitu. Jadi kalau sudah terkunci, saya pun tidak bisa masuk ke dalam sistemnya. Karena dia sudah diatur jangka waktunya. Bahwa penjurnalan itu berlaku dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, lalu ditambah dengan waktu cetak KRS. Jadi sebenarnya tidak ada lagi alasan bahwa lupa. Bayangkan, kalian masuk di bulan September ya. Kita mulai perkuliahan awal itu September kan. September, Oktober, November, sampai ke Desember masih bilang lupa penjurnalan bukan penjurnalan, lupa cetak KRS gitu. Ya. Dan di awal saya sudah ingatkan bahwa semua berkas yang terkait dengan masalah kuliah diarsipkan. Banyak kasus anak-anak datang dengan itu tadi, kehilangan lah, ada yang kebanjiran dan segala macam. Sekarang kan zamannya canggih ya. Saya sudah pernah jelaskan rasanya atau sudah pernah saya suruh teman-teman untuk menyiapkan. Jadi kalian siapkan satu map plastik ya, map plastik itu untuk menyimpan semua berkas kalian di sana. Misalnya nanti ini kemarin KRS-an. KRS-an ingat, yang dicetak itu 2 rangkap. Ini udah dibilangin cetaknya warna kuning dan warna putih, yang dicetak warna putih saja. Cetak 2, satu serahkan ke prodi, satu kalian simpan. Nah, yang kalian simpan, kalian buat pengarsipan. Artinya tidak hanya yang asli yang kalian pegang, kalian pun punya kopinya. Sehingga ketika yang aslinya terhilang atau apapun itu, kalian masih punya kopinya. Gitu. Terus kopinya kena banjir, Pak. Basah juga. Sekarang kan zaman canggih ya. Teman-teman bisa lakukan pengarsipan dengan semua berkas itu di-scan, di-foto-scan. Kan kalau di Android itu ada tuh cam scanner. Di-scan, disimpan filenya. Disimpan filenya. Lalu alasannya lagi, handphone saya dijual, Pak. Handphone saya rusak, Pak. Simpan ke Google Drive. Ya, simpan ke Google Drive. Yang tidak mengerti Google Drive, tanya temannya. Bagaimana cara bikin akun di Google Drive. Kalau kalian punya email, terutama di Google, di Gmail, punya Gmail, biasanya tuh sudah terkait dengan Drive, ya, Google Drive-nya. Sudah ada di Google Drive-nya tuh. Jadi kalau di Google bikin akun, sudah ada Google Drive-nya. Semua file kalian, ini mumpung masih awal nih, berkasnya masih sedikit, cuman slip pembayaran awal, terus SPP, partisipasi, KRS semester 1, nanti kalau KHS ini jadi KHS, semua diarsipkan, disimpan, di-copy, disimpan di dalam map, yang asli dengan yang copy dipisahkan, supaya ketika hilang, tidak semuanya hilang. Lalu supaya aman, simpan file itu di dalam handphone, misalnya gitu, di-scan. Kalau takut karena handphonenya nanti rusak dan lain-lain, simpan ke Google Drive. Simpan ke Google Drive. Teman-teman yang satu angkatan yang paham caranya, tolong diajarkan teman-temannya yang lain. Gitu. Memang kita kesulitan, kita ini kan belum pernah ketemu di kampus gitu ya. Kalau ketemu di kampus kan enak ya, saling ajar mengajari, ini semuanya lewat online gitu. Tapi bisa saja nanti teman-teman ketemu di mana 1-2 orang yang paham ngajari temannya supaya tersimpan nih arsipnya. Jadi tidak ada lagi nanti alasan bahwa Pak, file saya hilang. Pak, file saya basah, hanyut, kena banjir, handphone saya rusak, gitu. Banyak cara. Jadi selama kuliah ini siapkan satu Google, gitu ya, yang emailnya dan segala macamnya itu menjadi satu. Urusannya adalah urusan kuliah, gitu.
Urusannya adalah urusan kuliah, semua berkas kalian simpan di sana. Ya, jadi tidak akan ada masalah lagi. Karena biasanya kayak sekarang nih, mahasiswa yang semester 7, yang akan ke 8 ini kan sedang proses proposal. Itu baru mereka datang, Pak, saya hilang KHS dari semester 1 sampai semester 6. Pak, saya hilang KRS dari semester 1 sampai semester 6. Gitu. Kalau karena nggak di ini tuh nggak akan diperhatikan berkas-berkas itu gitu. Dianggap ya kayak, ya udahlah dapat KHS ya disimpan ya digelempangin kemana, jangan. Berkas itu kalian perlukan sampai kalian lulus. Jadi hati-hati dengan berkas-berkas itu. Termasuk sertifikat PPKMB. Siapa yang belum ambil sertifikat PPKMB sampai sekarang? Ya, diurus. Jangan sampai nanti sudah mau proposal, sudah mau skripsi, sudah mau lulus baru nyari sertifikatnya. Gitu. Diurus dari sekarang mumpung masih awal. Pasti ada di antara teman-teman yang belum ambil itu. Ya. Ngambilnya kemana? Ngambilnya ke prodi PKO dengan Pak Imam. Di lantai 2 prodi ekonomi itu, di lantai 2-nya ada Pak Imam. Pak Imam itu adanya sampai sebelum jam 7. Karena lewat dari jam 7 beliau tidak lagi melayani karena beliau kan kerjanya dari sore. Gitu. Beliau kerjanya dari sore. Jadi teman-teman datang lebih awal, misalnya kalau ke kampus, temui beliau, ambil, disimpan, diarsipkan, difoto, di-scan, disimpan ke Google Drive. Kopinya disiapkan, jadi ada satu arsip khusus kopi, ada satu arsip khusus yang asli, dan ada satu arsip elektrik yang kalian simpan. Apakah mau simpan di HP atau simpan di Google tadi. Tapi kalau di HP biasanya gitu tadi, nanti alasannya hilanglah, rusaklah, dan segala macam. Oke, sampai tahap ini, ada yang mau bertanya? Paham ya masalah penjurnalan sampai pengarsipannya ya? Paham ya? Proses bagaimana bisa berubah dari nonaktif ke aktif, bagaimana menjurnal, bagaimana mengarsipkan, paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Saya lanjut ke masalah nilai. Nilai sudah saya kirim di grup ya, sudah saya kirim di grup. Banyak sekali nih yang bertanya masuk, kan sudah saya bilang. Kalau kalian merasa bahwa nilai itu di bawah standar, nilai di bawah standar itu berapa? Nilai C dan nilai D. Nilai D dan nilai E. Nilai D dan E itu tidak lulus. Tapi kalau nilai C sampai dengan angka 60 itu berarti lulus. Ya, yang harus was-was adalah teman-teman yang nilainya di bawah 60. Teman-teman yang nilainya di bawah 60, kalau merasa, Pak, saya selama ini kuliahnya aktif loh, Pak. Zoom selalu ikut, ini selalu ngerjakan. Silahkan komunikasi ke dosennya. Ya, silahkan komunikasi ke dosennya. Nanti biar dosen yang meng-cross-check di mana letak kesalahannya. Kenapa nilai kalian jadi rendah? Oh, misalnya dari 6 tugas kalian hanya ngumpul berapa tugas sehingga akumulasinya tidak mencukupi gitu ya. Tapi tidak bisa mengintervensi dosen harus memperbaiki nilai kalian. Gitu. Kalau memang ternyata kesalahannya ada di kalian. Tapi kalau kesalahan nanti ada di dosen misalnya atau kesalahan ada di Ibu Tri ketika menginput. Jadi nilai yang saya buat di PDF itu saya dapat dari Ibu Tri yang input. Kalau mau aman, teman-teman yang merasa nilainya bermasalah, cross-check dulu ke Ibu Tri. Bu, mau cross-check manualnya. Apakah yang saya kirimkan di grup itu ada kesalahan? Karena saya tidak merubah apapun. Saya hanya merubah dari Excel ke PDF, lalu dikirim di grup. Cek di manualnya apakah ada kesalahan pengetikan, misalnya gitu. Namanya manusia, ngetik bisa saja salah. Cek dulu ke Ibu Tri. Setelah itu hubungi, kalau memang ternyata, oh ternyata benar nih, antara yang saya kirim dengan yang manual dengan Ibu Tri ternyata sama. Kalian boleh pertanyakan ke dosennya. Bertanya kenapa nilainya misalnya tidak tuntas. Gitu. Oh ternyata kalian tidak mengerjakan tugas. Oh ternyata kalian nilai semesternya yang jatuh. Masalah perbaikan nilai itu negosiasi teman-teman dengan dosennya. Kalau dosen mengizinkan kalian untuk perbaikan, silakan perbaikan. Waktunya sangat pendek. Saya bilang hanya sampai hari Sabtu ya. Karena setelah itu kita mau input nih. Nggak bisa lagi molor-molor. Ya, sampai tanggal 23. Tanggal 25 nilai sudah harus peak. Jadi dalam seminggu itu nanti proses penginputan gitu. Dan masa itu saya akan mulai proses untuk pencetakan KHS.
Jadi jangan sampai nanti KHS-nya sudah dicetak baru ada nilai perbaikan. Kalau nilai sudah terinput, kalian baru perbaikan, maka nilainya baru bisa dimasukkan nanti di tahun di masa kalian bisa melakukan pengulangan penjurnalan ulang mata kuliah itu di semester berapa. Kalau ganjil berarti di 7 nanti waktunya. Kalau genap berarti di 6 ya, di semester 6. Karena ketika nanti misalnya mau memperbaiki di semester 3, belum tentu di semester 3 itu 21 SKS. Kalau dia 23 SKS, maka tidak bisa perbaikan. Oke, masalah nilai ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Yang lain? Yang lain? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Jadi, Iya, Pak. jadi itu tadi, teman-teman tolong diperhatikan waktu untuk penjurnalan, waktu untuk pencetakan KRS. Saya tidak mau lagi dengar alasan lupa Pak, lupa Pak, lupa Pak, dan jumlahnya banyak sekali yang berkata lupa gitu. Kalau saya tidak pernah ingatkan, bahkan kadang saya ingatkan hampir setiap hari gitu. Ada yang berentet setiap hari saya ingatkan, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali saya ingatkan, dan terakhir saya ingatkan itu untuk masalah KRS itu, masalah penjurnalan dan pencetakan itu di November. Di November akhir tanggal 29 kalau tidak salah saya ingatkan itu. Sudah diingatkan, ternyata sekarang banyak sekali nih yang baru bilang, Pak nggak bisa cetak KRS dan segala macam. Oke. Teman-teman ada yang mau disampaikan? Saya pikir apa yang ingin saya sampaikan sudah tersampaikan semua, mulai dari proses. Ya. Ya, silakan. Maaf, Pak. Tadi saya mau mengulang kembali. Kan tadi kata Bapak itu ada bukti pembayaran ya, Pak ya? Iya. Kalau kita mau penjurnalan. Pertanyaan kami di sini kan kami sebagian di sini ada yang menerima beasiswa. Kira-kira itu bagaimana, Pak? Oke, untuk yang menerima beasiswa sebenarnya sudah bisa menjurnal karena portalnya sudah dibuka. Ya, untuk yang beasiswa. Kalau yang beasiswa Berarti otomatis ya, Pak ya? Iya, kalau yang beasiswa rasanya hari ini itu sudah terbuka dia. Coba dicek saja dulu, kalau memang nanti ternyata Pak saya maaf, ini beasiswa yang mana dulu nih? Yang stimulan kah? Bidik misi? Bidik misi, Pak. Kalau saya Pak KIP kuliah. KIP kuliah. Ya, nah ya itu masuk dalam Iya, kategori Pak. bidik. Nah, boleh dicek nanti, boleh dicek di penjurnalan apakah masih nonaktif atau sudah aktif statusnya. Ya, kalau statusnya sudah aktif berarti sudah bisa penjurnalan. Oke ya. Jadi gitu. Nah, oke, termasuk teman-teman yang ada di luar kota. Kalau di semester ini ada berapa mahasiswa yang ada di luar kota? Yang tidak stay di Samarinda? Atau semua di Samarinda posisinya sekarang? Enggak, Pak. Ada yang di kampung. Ada yang di kampung. Belum kami cek semua, Pak. Oke. Untuk teman-teman yang jauh, kan saya pernah bilang kalau tapi kan ini masih masa-masa seperti ini. Yang transfer agar berhati-hati gitu ya. Karena kalau nanti bukti transfernya hilang, itu tidak ada bukti lagi. Jadi kalau yang transfer secepatnya di screenshot, disimpan gitu, diarsipkan benar-benar bukti ininya. Nah, untuk yang transfer, khusus yang transfer, kalau yang di Samarinda kan teman-teman datang ke kampus untuk mengantar bukti teman-teman store ke bank itu untuk bisa dapat bukti lunas, bukti surat keterangan lunas dari kampus, biasanya kan seperti itu. Nah, yang terkendala kan teman-teman yang di luar kota. Nah, teman-teman yang di luar kota, kalau sudah lakukan pembayaran, secepatnya laporkan bukti pembayaran kalian ke Pak Wakidi ya. Punya kan kontaknya Pak Wakidi ya? Yang luar kota? Punya, Pak. Punya, ya, oke. Jadi teman-teman silahkan
kalau sudah lakukan pembayaran secepatnya laporkan saja ke Pak Wakidi, Pak, kami sudah bayar, posisi saya ada di mana, di Melak misalnya gitu, atau saya ada di Malinau, saya ada di Nunukan gitu. Supaya Bapaknya tahu, oh kenapa jadi transfer, karena posisi kalian ada di luar kota. Supaya cepat tercatat. Takutnya itu tadi ya. Dan kalian pun ingat diarsipkan dengan baik bukti pembayaran yang sifatnya elektronik ya. Oke, ada yang lain yang ingin bertanya? Apa ya? Teman-teman sudah bisa jurnal, tapi ada beberapa nama dosen yang sepertinya berubah. Jadi saya belum coba cek apakah nanti bisa dirubah secara otomatis atau tidak. Kalau tidak, nanti biarkan saja yang tertera di KRS namanya seperti yang ada sekarang, ya. Walaupun nanti pada saat pelaksanaannya mungkin dosennya berganti. Kalau nanti bisa diganti, saya akan rubahkan dulu saya akan rubahkan dulu di penjurnalannya, karena untuk beberapa hari ke depan saya masih sibuk mengurusi kakak tingkat kalian yang akan ujian proposal. Setelah itu baru saya fokus dengan masalah masalah mata kuliah, penjurnalan mata kuliah dan pembuatan KHS kalian. Oke, ada lagi yang lain? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Semester pertama itu saya ada pembayaran SPP itu 2.250.000. Kan ini sebenarnya SPP itu dikurangin 20% ya. Iya. Jadi maksud saya supaya saya tahu pembayaran saya untuk di semester 2 ini sebenarnya totalnya itu berapa itu kita tanyain sama Pak Wakidi kah atau gimana, Pak? Boleh kalian tanya ke Pak Wakidi gitu ya. Saya sebenarnya tidak terlalu hafal karena kan biasanya SPP setiap angkatan itu berbeda-beda, makanya akhirnya saya tidak hafal SPP angkatan kalian ini berapa, 2 juta kah atau 2 juta lebih gitu, SPP kakak tingkat kalian berapa gitu. Nah, intinya gini, kalau kalian merasa kelebihan bayar, yang penting kalian punya catatannya ya. Nanti bisa kalau sudah mulai aktif kampus, bisa nanti dikomunikasikan ke bendahara bahwa bisa dikomunikasikan ke kampus bahwa kemarin kelebihan bayar, sehingga nanti misalnya karena di semester 1 sudah kelebihan bayar, di semester 2 pembayarannya dikurangi lagi nih. Potong dulu 20%, baru kelebihan kalian bayar itu berapa, kurangi lagi dari itu. Sehingga dia jadi klop, di 1 tahun kalian pembayaran itu sama-sama dipotong 20%. Ya. Misalnya pengurangannya 500.000 misalnya gitu. Berarti kan harusnya kalian bayar hanya 2 juta. Tapi kalian bayar 2,5 juta, berarti nanti di semester ini kalian hanya bayar 1,5 juta, karena 500-nya ada di semester 1 gitu. Sebenarnya tidak apa-apa, karena nanti tahu saja hitungannya. Yang penting kalian punya itu tadi, pentingnya punya bukti yang tidak hilang supaya komplainnya lebih gampang. Tapi biasanya pun di bendahara biasanya juga ada catatan, artinya kalau anak kelebihan bayar memang akan dicatatnya ini kelebihan sekian, sehingga nanti ketika ada pembayaran berikutnya ada yang bisa dikurangi atau nanti di cross check-kan seperti itu saja ya. Paling gampang sebenarnya nanti meng-cross check-nya adalah ke bendahara karena bendahara yang mencatat gitu kan. Kalau Pak Wakidi hanya menerima bukti pembayaran kalian kalau kalian yang kirim lewat ini ya, kalian kirim lewat WA. Tapi kalau kalian yang ada di Samarinda kan saya sarankan untuk datang ke kampus, diserahkan itunya jadi ini. Nah, Pak Wakidi kan hanya mencatat bahwa si A bayar, si B bayar gitu. Jumlahnya sekian. Masalah itu lebih atau tidak nanti di bendahara. Jadi kalau mau lebih jelas ke bendahara. Jadi bendaharanya di mana, Pak? Oke. Saya jawab yang mana dulu nih? Gini, Pak, saya kan posisinya sekarang itu lagi di luar kota. Ya, jadi yang bisa dihubungin gitu, nah Pak, supaya tahu kekurangan dari pembayaran untuk semester ini. Gitu sih, biar nggak usah ke kampus. Nah, masalahnya saya lagi ada di Jakarta, jadi nggak bisa ke kampus. Iya, nah saran saya adalah kalau memang mau komunikasi ke bendahara ya berarti nunggu kalian datang.
nunggu kalian datang dan bisa ke Samarinda supaya lebih gampang komunikasinya. Kalau lewat telepon pun misalnya nanya ke Pak Wakidi kan tidak punya catatan dan tidak tahu berapa kelebihannya kalian dan segala macam. Harus komunikasi ke bendahara. Nah, kalau untuk ke bendahara memang kalian harus datang ke kampus gitu. Kalau sekarang tidak bisa, masih tahun ini tidak bisa, kita lihat nanti begitu kalian punya ada kesempatan datang ke Samarinda atau pandemi ini selesai, teman-teman bisa selesaikan gitu. Jadi jangan takut. Yang penting bukti pembayaran kalian tidak hilang, bukti pembayaran itu kalian laporkan, dia akan tercatat dengan lengkap di bendahara. Kalaupun kelebihan bayar dan segala macam gitu. Dan itu nanti bisa dikompres ke pembayaran berikutnya dikurangi misalnya gitu. Ya. Jadi komunikasinya kemana? Komunikasinya ke bendahara, karena itu akan lebih gampang gitu. Sebab kalaupun kalian bertanya ke kami, misalnya di Prodi, kami ini nggak tahu, maksudnya tidak mengurusi keuangan secara utuh. Pak Wakidi pun tidak mengurusi keuangan per individu mahasiswa, yang punya catatan itu di bendahara. Si A bayar berapa, lebihnya berapa, kurangnya berapa, itu ada catatannya di sana dan itu lengkap. Ya. Tapi kalau kalian bertanyanya lewat telepon kan akan agak susah juga, mungkin bapaknya nanti menjelaskan dan segala macam. Paling gampang adalah kalian ketika ada kesempatan di Samarinda ingin meng-cross check pembayaran, adakah kekurangan atau adakah kelebihan, silakan datang ke bendahara. Ruangan bendahara itu di mana? Kalian masuk BAU, ya, masuk BAU tahu ya? Di tempat biasa ambil slip dan tempat cantolin bukti pembayaran itu, kan ruangannya ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada ruangan 01 itu, lalu ada ruang Pak Ahmadianur, ada ruang Pak Supri, dan terakhir itu ada ruang bendahara. Ruang bendahara yang paling pojok dengan Pak Jumarno. Ya, kalian boleh ke beliau, boleh bertanya ke beliau, nanti boleh cross check ke beliau. Oke, paham ya? Paham, Pak. Paham, oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Sudah paham seluruhnya ya? Paham, Pak. Oke, kalau paham, itu saja meeting kita malam ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan dari saya. Mudah-mudahan jadi sangat paham. Kembali saya ingatkan bahwa penting kalian menjurnal, lalu mencetak KRS, lalu melakukan pengarsipan. Pengarsipannya sudah saya jelaskan nih, sudah saya kasih jalan. Dibuat kopinya, disimpan aslinya, dibuat data elektriknya, disimpan ke Google Drive biar nanti tidak bermasalah di akhir perkuliahan, di akhir tahun masa studi kalian. Ya, oke. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya, siapa ingin bertanya? Ini disiakatkan saya, Pak. Ya, silakan. Disiakatkan itu agama Islam. Kok agama Islamnya kosong ya, Pak? Nah, makanya kalau merasa nilai bermasalah, ya, kalau merasa nilai bermasalah, di cross check dulu ke Ibu Tri, ya, kan Ibu Tri yang rekap dari nilai dari dosen ke dalam sistem nilai itu. Bisa saja beliau mungkin salah melihat, lalu salah input, gitu kan, lalu salah input. Saya mengcompare. Ini semuanya, Pak. Ya. Semuanya tidak ada, Pak. Tidak ada nilai, Pak. Masa tidak ada? Di siakatnya tapi. Oh, gini, kalau untuk nilai jangan lihat di siakat. Karena sistem nilai di siakat kita itu masih error. Kita belum pernah uji coba masalah nilai di sana. Ya. Yang harus kita sekarang ini siakat masih kita fungsikan hanya sebagai penjurnalan mata kuliah. Sedangkan yang lain-lain sistemnya masih error, jadi masih dalam proses tahap perbaikan dan segala macam. Ya. Jadi siakat masih kita fungsikan sebagai sebagai tempat untuk menjurnal dan segala macam. Ini masih proses. Pak Asep mungkin masih proses juga menginput. Bayangkan Pak Asep sendirian menginput nilai seluruh mahasiswa semua angkatan. Dan itu tidak akan bisa cepat. Ya. Bisa cepat. Jadi bersabar saja dulu. Kalaupun nanti itu tidak muncul, yang penting kalian pegang PDF yang sudah saya berikan. Kalau di situ nilainya tidak ada, silahkan, atau nilainya merasa nilainya kok rendah, kok nilainya tidak lulus, silahkan di cross check dulu ke Ibu Tri biar lihat manualnya. Setelah itu kalau memang ternyata ada kesalahan, kita akan perbaiki
Makanya saya kasih waktu supaya nanti ketika masa perbaikan itu cukup waktunya supaya tidak merugikan kalian. Kalau nanti nilai sudah terinput, maka nilai itu baru bisa diperbaiki itu tadi di akhir masa studi nanti gitu. Sayang buat kalian ya. Oke? Adakah lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup jelas. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, teman-teman terima kasih banyak atas waktunya malam ini. Mulai dari besok sudah bisa menjurnal, jadi manfaatkan waktu untuk menjurnal. Yang belum bayar, silakan lakukan pembayaran. Nanti saya akan cek siapa-siapa yang sudah menyaksikan video yang sudah saya tayangkan untuk tutorial penjurnalan mata kuliah. Boleh dicek nanti di siakatnya. Kalau kalian sudah aktif, secepatnya lakukan penjurnalan ya. Hanya saja kalau kalian belum melakukan pembayaran, maka kalian tidak bisa cetak KRS. Cetak KRS hanya bisa dilakukan kalau kalian sudah melakukan pembayaran uang kuliah. Paham ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.